Halo apa kabar, salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Bawaslu temukan pelanggaran saat coklit. Kontingen NTT sabet 5 pedali di Festival Agama Hindu. Inovasi tabungan bambu untuk bayar PBB di Timor Tengah Selatan. Pemirsa, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Brian Leolede. Ya, dan saya Rambu Nitbani. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali berita pertama. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar sosialisasi PKPU nomor 7 dan PKPU nomor 8 tahun 2024. Sosialisasi ini dihadiri oleh Forkopimda NTT, pimpinan parpol, anggota KPU daerah se-NTT, dan awak media. Bertempat di salah satu hotel di Kota Kupang, KPU Provinsi NTT menggelar sosialisasi peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2024 nomor 7 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, dan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Melalui sosialisasi ini kami berharap semua peserta dapat memahami secara mendalam tentang ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam peraturan KPU 7 dan nomor 8 agar dalam proses pemutahiran dan pemilih yang nanti akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap dan pemilih yang akan ditetapkan itu kemudian mereka akan menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari tahun 2024 mendatang. Karena itu kami berharap melalui sosialisasi ini kita semua memastikan bahwa mereka yang terdaftar adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan menginformasikan kepada penyelenggara kami di level bawah bahwa mereka yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tidak boleh didaftarkan sebagai pemilih. Untuk diketahui, tahapan pilkada saat ini sedang dalam pencoklitan daftar pemilih oleh Pantarli, dan untuk progres pencoklitan sudah mencapai 98% pemilih yang ada di data. Ada beberapa daerah di NTT yang sudah mencapai progres 100%, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Belu. Dari Kota Kupang, Adi Mataratu, TVRI NTT. Ya pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang melakukan uji petik dan pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian coklit data pemilih. Dalam uji petik ini, Bawaslu Kota Kupang menemukan petugas Pantarlih tidak tanda tangan pada stiker dan bahkan ada stiker yang ditempel kosong. Bawaslu kemudian merekomendasikan ke KPU Kota Kupang untuk dilakukan perbaikan oleh petugas Pantarlih. Proses pencocokan dan penelitian atau coklik untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Kupang hingga kini masih berlangsung. Ketua Bawaslu Kota Kupang Junior Adi Chandra Nange mengatakan ada 4 hal yang dilakukan Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih, yakni pertama, melakukan pengawasan melekat, artinya pengawas kelurahan langsung mendampingi petugas Pantarli saat melakukan coklik. Kedua, melakukan patroli untuk kawal hak pilih dengan mendatangi komunitas-komunitas tertentu yang memang berpotensi untuk terlewatkan dalam masa coklit. Ketiga, membuka posko pengaduan sampai ke tingkat kelurahan agar ketika ada keluhan atau masalah dari masyarakat berkaitan coklit, secepatnya melakukan koordinasi dengan KPU.
Keempat, Bawaslu melakukan uji petik terhadap kerja-kerja yang dilakukan Pantarli, yakni dengan mendatangi kembali kepala keluarga yang telah dicoklit untuk memastikan prosedur sudah dilakukan secara baik. Ketika melakukan uji petik, Bawaslu menemukan sejumlah pelanggaran seperti petugas tidak tanda tangan pada stiker, bahkan ada stiker yang ditempel kosong. Kemudian ada warga yang terlewatkan ketika coklit. Bawaslu Kota Kupang kemudian merekomendasikan ke KPU Kota Kupang sampai ke jajaran Pantarli untuk dilakukan perbaikan. Nah, hal-hal itu pada saat uji petik kita dapati itu, dan itu menjadi saran untuk kita rekomendasikan ke KPU dan diterus sampai ke Pantarli untuk dilakukan perbaikan. Sudah, hampir sebagian besar yang kita dapati kita langsung koordinasi, rekomendasikan ke KPU sampai ke jajaran Pantarli untuk dilakukan perbaikan. Secara keseluruhan, progres coklit di Kota Kupang hingga 16 Juli 2024 tercatat sebanyak 98,60% dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DP4 sebanyak 277.311 pemilih. Dari 6 kecamatan yang ada di Kota Kupang, 4 diantaranya sudah mencapai 100%, sementara 2 kecamatan masih terus berproses. Tim Liputan TVRI NTT. Ya saudara, bakal calon Bupati Lori Gadijou memilih Damran Baleti sebagai bakal calon wakil bupati untuk maju di Pilkada 2024. Hal ini sebagai bentuk menipis isu SARA yang berkembang di kota Ende. Menjelang Pilkada 2024, banyak isu-isu yang berkembang di publik yang disebarkan oleh tim SES dalam memenangkan pasangan calon kebanggaannya. Salah satunya adalah isu SARA. Untuk menepis itu, bakal calon wakil bupati Lori Gadijou memilih Damran Baleti sebagai calon wakil bupati. Hal ini disampaikan Lori Gadijou dalam mendeklarasikan diri maju di Pilkada 2024. Bakal calon Bupati Lori Gadijou saat melakukan jumpa pers menyampaikan dirinya memilih Damran Baleti sebagai bakal calon wakil bupati ini sebagai bentuk menepis isu SARA di mana saat ini sangat berkembang di masyarakat. Ia juga menyampaikan sebagai kota Pancasila harus menjaga toleransi, sudah sejak lama hidup berdampingan sehingga jangan sampai dengan pilkada ini timbul perpecahan. Usai deklarasi, Lori Gadijou dan Damran Baleti mendatangi pendopo Keuskupan Agung Ende untuk menerima berkat serta restu dari gereja, dilanjutkan dengan mengunjungi makam para uskup. Isu SARA bagi Gadijou dan Baleti itu selesai ketika kami berdua berpasangan. Kami tidak urusan lagi yang namanya Katolik, Islam, Kristen, tidak ada urusan lagi. Kita mau untukkan bahwa yang kita lakukan adalah kerja-kerja untuk masyarakat. Karena kita bisa lihat sendiri, ini Komunio ini 90% keluarga saya itu muslim. Ya. Haji, hajah semua ada. Bagaimana saya bisa berkampanye dengan baik ketika mereka bertanya, pegang festival kami? Maka ketika isu SARA selesai. Sudah tidak ada lagi kita berbicara tentang isu SARA. Karena memang seharusnya di kota yang kita gadang-gadangkan sebagai rahimnya Pancasila tidak lagi mengkotak-kotakan masyarakat. Dari Ende, Obitani, TVRI NTT. Ya, pemirsa, kontingen Nusa Tenggara Timur berhasil menyabet 5 piala dari Festival Agama Hindu Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-15 di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Kementerian Agama Nusa Tenggara Timur Bimas Hindu mengirimkan sebanyak 41 peserta dan 7 ofisial mewakili kontingen Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti kegiatan Festival Agama Hindu yakni Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-15 di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah 8 hingga 12 Juli 2024. Festival ini dibuka oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas dan dihadiri oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka serta pejabat setempat.
Kegiatan ini diikuti sebanyak 1.561 peserta dari 36 provinsi. Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri mengenakan pakaian khas tenunan motif Nusa Tenggara Timur mengikuti 7 kategori lomba dari 8 kategori yang diperlombakan. Kategori lomba tersebut yakni membaca sloka, membaca palawakya, membaca kekawin, nyanyian keagamaan Hindu, Dharma Wacana Bahasa Indonesia, Dharma Wacana Bahasa Inggris, dan menghafal sloka. Dari lomba yang diikuti, kontingen NTT berhasil merebut 5 piala dari masing-masing perlombaan. Menurut Ketua Lembaga Pengembangan Dharma Gita LPDG NTT, I Nengah Adi Tanaya, dari 41 peserta yang dikirim, semuanya telah menampilkan yang terbaik dan berhasil membawa pulang 5 piala dari masing-masing perlombaan. Di samping mengikuti perlombaan, kontingen NTT juga berperan aktif memperkenalkan budaya NTT melalui pakaian tradisional yang digunakan. Nah, tujuan dari pada kegiatan Ustawu Dharma Gita tingkat nasional itu yang pertama yaitu untuk memperdalam pengetahuan, kemudian pemahaman dan aplikasinya terhadap ajaran-ajaran suci Weda. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengembangkan Dharma Gita itu sendiri. Dari Kota Kupang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Saudara SMP Negeri 4 Langkerembong, Kabupaten Manggarai meraih penghargaan bergengsi tingkat nasional pada ajang Indonesian Creativity and Innovation Award tahun 2024. SMP Negeri 4 Langkerembong, Kabupaten Manggarai mempersembahkan kebanggaan dengan berhasil meraih prestasi bergengsi di tingkat nasional. Sekolah satu-satunya di Nusa Tenggara Timur tersebut berhasil meraih penghargaan bergengsi pada ajang Indonesia Creativity and Innovation Excellence Award 2024 yang diselenggarakan oleh 5 pilar media communication berlangsung di RIS Hotel Malioboro, Yogyakarta, Juli 2024. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala SMP Negeri 4 Langkerembong, Resman Wenceslaus, dalam kategori Excellent and Innovative Junior School in Quality Education Programs of the Year 2024. Kepala SMP Negeri 4 Langkerembong, Resman Wenceslaus, berterima kasih kepada 5 pilar media communication atas penghargaan bergengsi tersebut. 5 pilar media communication memberikan penghargaan pada sekolahnya karena dinilai konsisten dalam melakukan inovasi kreatif di bidang pendidikan, juga konsisten mempublikasikan inovasinya ke media massa. Penghargaan juga diberikan kepada sekolahnya karena guru dan peserta didiknya dinilai melakukan terobosan yang inovatif dan kreatif dalam memajukan pendidikan di sekolah tersebut. Penilaian yang mereka nilai bahwa Lembaga SMP Negeri 4 Langkerembong konsisten, sangat konsisten dalam melakukan inovasi dan selain inovasi kreatif dalam dunia pendidikan. Jadi kalau ada inovasi yang dilakukan di SMP Negeri 4 Langkerembong ini selalu kita publikasikan lewat media-media, bekerjasama dengan media-media baik elektronik maupun juga media lain. Wenceslaus menambahkan penghargaan tersebut akan menumbuhkan semangat ke depannya dalam inovasi dan kreatif di sekolahnya. Kegiatan tersebut digelar bekerjasama dengan National Awarding Research Center yang didukung oleh pihak kementerian, pemerintah provinsi serta sejumlah lembaga dan asosiasi lainnya. Para penerima penghargaan berasal dari berbagai kalangan seperti tokoh pendidik, pengusaha, eksekutif, profesional, dan public figure. Para tokoh yang diberikan penghargaan adalah tokoh-tokoh yang dinilai telah memberikan berbagai macam inovasi di bidangnya masing-masing. Lembaga Nasional Prestasi Indonesia berharap dari ajang award tersebut, masyarakat Indonesia akan mendapatkan inspirasi dari para tokoh yang dianugerahi tersebut. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT.
Ya, pemirsa, putra asli Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Ibda Sam Ihim, Kapolsek Tasifeto Barat ini raih penghargaan dalam ajang Kompolnas Award tahun 2024. Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Ketua Kompolnas Marsekal TNI Purnawirawan Hadid Sajanto kepada Polsek Tasifeto Barat Ibda Sam Ihim. Kompolnas Awards 2024 merupakan ajang tahunan ketiga yang diselenggarakan untuk memberikan apresiasi kepada satuan kerja dan satuan wilayah di tubuh Polri yang berhasil menunjukkan peningkatan kinerja, pelayanan publik, dan inovasi Kabid Humas Polda NTT. Salah satu inovasi utama yang membuat Polsek Tasifeto Barat menonjol adalah pendirian pasar UMKM Halilulik. Selain itu, Polsek ini juga aktif dalam memajukan ketahanan pangan dengan melibatkan kelompok tani veteran dalam budidaya tomat. Kapolsek Tasifeto Barat, Ibda Sam, mengaku bangga dan mengucapkan terima kasih kepada Kompolnas atas penghargaan yang telah diberikan. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Saudara, 16 jemaah haji asal Kabupaten Ngada akhirnya tiba di Bandara Tureleleo Soa, disambut dengan penuh sukacita oleh keluarga dan pengurus Masjid Al-Ghuraba dan Ketua MUI, serta Pemda Ngada, karena telah beribadah haji dengan baik dan kembali ke Kabupaten Ngada dengan selamat. Ungkapan syukur dan penuh haru mewarnai kedatangan jemaah haji asal Ngada sebanyak 16 orang dan 2 jemaah lainnya masih berlibur di Pulau Jawa, disambut hangat oleh pengurus Masjid Al-Ghuraba serta Ketua MUI dan Pemda Ngada di ruang kedatangan Bandara Tureleleo Soa. Rasa kebahagiaan terpancar dari wajah jemaah haji yang baru menjalankan ibadah haji dengan baik dan kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat, mendapatkan pelukan hangat dari keluarga yang selalu memberikan semangat dan doa terbaik agar jemaah haji dapat menjalankan ibadah haji tanpa kendala apapun. Jemaah haji yang baru tiba selanjutnya mendapatkan pelayanan kesehatan guna memastikan kesehatan dalam kondisi yang baik untuk bisa kembali berkumpul dengan keluarga masing-masing dan berbagi kebahagiaan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Salah satu jemaah haji asal Ngada, Arifin Ahmad, mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Tuhan dan keluarga, serta semua orang yang telah mendoakan mereka, sehingga dalam menjalankan ibadah haji tidak mengalami kendala apapun dan bisa kembali ke Kabupaten Ngada untuk berkumpul bersama keluarga. Rasanya senang, bahagia, bersyukur kepada Allah SWT. Bagaimana perasaannya ketika dijemput keluarga di Jawa? Aduh, bahagia, senang, terharu juga. Karena teman meleleh. Artinya merasa bahagia? Merasa bahagia. Selepas berkumpul dan makan bersama di halaman depan Masjid Agung Al-Ghuraba Bajawa, jemaah haji akhirnya kembali ke rumah masing-masing bersama keluarga sembari mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan untuk segala rahmat dan berkah yang mereka dapatkan. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nuno, TVRI NTT. Ya, sementara itu jemaah haji asal Kabupaten Nagekeo akhirnya tiba di tanah air. Kedatangan jemaah haji ini diterima oleh Sekda Nagekeo serta ratusan anggota keluarga. Setelah 1 bulan lebih menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, 8 jemaah haji asal Kabupaten Nagekeo akhirnya tiba di tanah air. Jemaah haji ini dalam kloter 78, masing-masing jemaah laki-laki 2 orang dan jemaah perempuan 6 orang. Kepulangan jemaah haji ini dijemput oleh pemerintah Kabupaten Nagekeo menggunakan mobil dinas perhubungan. Rasa haru dan isak tangis pun pecah saat bertemu kembali keluarga mereka masing-masing. Raut wajah kegembiraan terlihat ketika menyambut jemaah haji yang baru pulang untuk kembali berkumpul bersama keluarga masing-masing. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Nagekeo, Lukas Mere, di sela-sela penyambutan mengatakan rasa bersyukur atas berkat yang maha kuasa sehingga jemaah haji asal Kabupaten Nagekeo bisa kembali ke tanah air dan berkumpul bersama keluarga.
Jemaah haji yang telah menjalankan ibadah di Tanah Suci diharapkan menjadi teladan bagi keluarga dan juga masyarakat mewujudkan kehidupan yang tentram. Jemaah haji diminta untuk turut serta dalam pembangunan kehidupan manusia yang bermartabat berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai pribadi umat muslim dan muslimah. Selamat datang kepada seluruh jemaah haji Kabupaten Nagitio. Doa kami untuk seluruh jemaah semoga mendapat nilai haji mabrur yang terimplementasi dalam wujud pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dan berperan menjadi teladan guna bersama-sama membangun Nagitio tercinta menuju masyarakat yang adil dan makmur dan beradab. Usai acara serah terima oleh pemerintah, 8 jemaah haji ini langsung dijemput oleh masing-masing keluarga untuk kembali ke kampung halaman mereka. Dari Nagikeo, Doni Moni, TVRI NTT. Pemirsa, selain menerapkan sistem pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB secara online, pemerintah daerah juga menerapkan sistem inovasi tabungan bambu dan tempurung kelapa bagi masyarakat desa. Tujuannya agar dapat memudahkan masyarakat dan petugas penagih pajak saat jadwal realisasi pembayaran pajak di pelosok desa. Kepada TVRI, Seperius Edison Sipa, penjabat Bupati Timur Tengah Selatan menjelaskan, di Kabupaten Timur Tengah Selatan ada 3 kecamatan yang sudah lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan, yakni Kecamatan Faut Molo, Kecamatan Molo Tengah, dan Kecamatan Molo Selatan. Strategi yang digunakan petugas untuk menagih pajak bumi dan bangunan di tengah masyarakat adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik atau online bagi masyarakat kota, sedangkan masyarakat di desa dengan menerapkan program sistem inovasi tabungan bambu dan tempurung kelapa. Tujuannya agar dapat memudahkan masyarakat maupun petugas penagih pajak saat jadwal pembayaran pajak tiba. Masyarakat masing-masing di desa telah menyediakan tabungan bambu dan tempurung kelapa, menabungnya secara rutin, sehingga pada saat jadwal pembayaran pajak tiba, masyarakat tinggal membuka tabungan yang ada dan menyerahkan kepada petugas. Tabungan bambu dan tempurung kelapa ini merupakan strategi yang dinilai sangat mudah, pasalnya selain membayar pajak, sisa tabungan yang ada dibawa pulang masyarakat untuk keperluan kebutuhan rumah tangga dan anak sekolah. Salah satu program atau salah satu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah untuk mendukung percepatan dan pelunasan pajak bumi dan bangunan, maka salah satu inovasi itu adalah tabungan bambu. Dan inovasi tabungan bambu ini sudah pernah dilombakan di tingkat provinsi dan dia masuk dalam salah satu nominasi inovasi daerah. Dan inovasi daerah berupa tabungan bambu ini bervariasi. Ada yang tabung di bambu, tetapi ada yang tabung di tempurung kelapa. Tetapi sudah kita motivasi untuk semua warga masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan harus rajin menabung melalui tabungan bambu. Pantauan TVRI di kantor Camat Molo Selatan Rabu 17 Juli 2024 kemarin, penjabat Bupati Timur Tengah Selatan Seperius Edison Sipa dan jajaran melakukan pembukaan tabungan bambu dan tempurung kelapa hasil tabungan masyarakat Molo Selatan untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan dari hasil inovasi tabungan bambu. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitano, TVRI NTT. Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai pastikan menguning layu hingga matinya yang terjadi pada tanaman singkong bukan karena penyakit tetapi karena umur singkong yang tua. Setelah petugas Dinas Pertanian terjun ke lapangan dan meneliti,
terkait informasi penyakit menguning, layu hingga matinya tanaman singkong. Pihak dinas tersebut memastikan bukan karena penyakit. Kepala Dinas Pertanian Ferdinandus Ampur memastikan gejala penyakit yang mirip pada tanaman pisang tersebut bukan karena penyakit atau bakteri, namun karena tanaman singkong yang sudah tua. Hal tersebut setelah mengamati tanaman singkong yang menguning dan layu di daerah Bangkaleda, Kecamatan Langkirembong, Kabupaten Manggarai. Meski demikian, terlihat tanaman singkong yang menguning dan layu tersebut juga berdampak pada isi umbinya yang mengalami kecoklatan dan hitam. Selain itu, penyakit menguning tersebut juga terjadi pada singkong muda atau masih berumur 3 bulan. Warga berharap agar Dinas Pertanian serius mengatasi penyakit tersebut dan harus mengambil sampel dan mengirimkan ke laboratorium untuk memastikan penyakit pada tanaman singkong tersebut. Sebab gejalanya hampir sama dengan tanaman pisang, yakni menguning, layu, dan mati hingga umbinya. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Saudara, sebagai bagian dari upaya pemberdayaan jemaat, Gereja Gemit Kalvari Osiloa atau GCO sulap hutan pohon duri jadi lahan pertanian agrobisnis. Lahan agrobisnis yang dinamakan Kebun Tani GCO ini berada tepat di belakang Gereja Gemit Kalvari Osiloa, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah. Nampak beberapa jenis tanaman hortikultura menghiasi kebun tani seluas 40 are tersebut. Pendeta Yunus Kaitulang, penggagas Kebun Tani GCO, juga selaku Ketua Badan Pengelolaan Aset dan Pemberdayaan Ekonomi atau BPAPE Sinode Gemit mengatakan, kebun tani ini sebelumnya merupakan hutan kabesak atau pohon duri. Tetapi melalui sidang majelis jemaat dan panitia pembangunan mengusulkan program kebun gereja. Kemudian berkat bantuan dari pertanian provinsi, lahan yang tadinya hutan disulap menjadi kebun tani. Adapun kebun tani ini melibatkan pemuda dengan tujuan membentuk para pemuda menjadi petani milenial. Selain itu juga melibatkan kaum bapa, panitia pembangunan dan perempuan Gemit GCO. Hasilnya, modal yang diberikan sudah bisa dikembalikan ke panitia pembangunan gereja karena keuntungan mereka setiap 3 minggu berkisar pada 2 juta sampai 3 juta rupiah. Sedangkan sumbangan ke gereja dalam bentuk lelang yang diberikan setiap minggu. Ia menambahkan konsep dari kebun tani GCO ini adalah agrowisata. Kebun tani sudah didesain dalam beberapa bagian, yakni kebun sayuran seperti tomat, bawang, dan sayur putih. Selain itu ada kolam ikan, taman, dan pondokan. Lahan ini tadinya dipenuhi dengan hutan duri. Ya, hutan duri. Lahan ini baru dikelola kurang lebih 2 bulan lebih. Kita dapat banyak bantuan dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi, sehingga ada alsintan yang diberikan kepada kami untuk mengoperasionalkan aktivitas di lahan ini. Lalu kemudian nanti hasilnya untuk sementara memang hasilnya dikembalikan kepada mereka yang kerja. Gereja dapat bagian itu, hari Minggu mereka bawa hasil sayur-sayuran yang mereka tanami untuk kemudian dilelang dan hasilnya digunakan untuk mendukung pelayanan termasuk juga mendukung pembangunan gedung. Menurutnya, konsep kebun tani ini adalah untuk menjadikan para pemuda menjadi petani milenial dan menumbuhkan jiwa entrepreneur para pemuda sehingga diharapkan para pemuda dapat menanam dan langsung menjual hasil kebun tani ini ke pasar OEBA. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, pemirsa, harga rumput laut di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat turun drastis dari harga Rp42.000 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogram. Turunnya harga rumput laut tersebut disampaikan Jorim Pele, seorang petani rumput laut yang juga kelompok tani rumput laut Dalehitu saat melakukan panen raya bersama Lantamal 7 Kupang. Jori membenarkan hingga Juli 2024 saat ini, harga rumput laut kering di Desa Tablolong pada tingkat petani berada pada harga Rp15.000 per kilogram.
Tentunya harga tersebut berbeda dengan harga jual rumput laut kering pada tahun 2021 sampai 2023, yakni Rp42.000 per kilogram. Tentunya sebagai petani, Jorim merasa sangat dirugikan. Untuk itu, ia meminta agar pemerintah membantu untuk memastikan penyebab harga rumput laut anjlok dan ada pada tingkat pembeli atau pada tingkat perusahaan sebagai penampung. Karena setahu warga, pemerintah telah menetapkan aturan harga terendah rumput laut di tingkat petani. Bahwa terkait dengan harga rumput laut saat ini, kami sebagai petani tidak tahu apakah masalahnya saat ini ada di bagian akar rumput, di bagian pembeli, atau di bagian penampung. Karena sesungguhnya ketika tahun 2021-2022 itu puncaknya bisa sampai harga 42.000. Tapi kemudian hari ini dia sudah ada di posisi 15.000. Yang kering itu Pak ya? Yang kering. Sementara itu, Camat Kupang Barat Yusak Ulin pada kesempatan tersebut mengatakan, setelah mengetahui harga jual rumput laut yang saat ini anjlok di level petani rumput laut, maka sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kabupaten Kupang akan melaporkan hal tersebut agar menjadi perhatian dinas terkait. Karena mengingat budidaya rumput laut sendiri merupakan mata pencarian utama masyarakat Desa Tablolong dan beberapa desa di Kecamatan Kupang Barat yang berada di pesisir. Yang menjadi kendala sekarang adalah hubungan dengan harga rumput laut yang dulunya 40.000 sekian, sekarang hanya 15.000. Kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Kupang untuk mengecek dan melihat bagaimana nasib para petani rumput laut kita yang ada di Kabupaten Kupang, khususnya yang ada di Desa Tablolong yang masyarakatnya adalah hidup mereka tergantung dari rumput laut yang ada. Nah, ini perlu diselidiki harga rumput laut. Dia sangat tidak membawa keuntungan bagi petani rumput laut ini, ada di posisi yang mana. Diharapkan upaya yang akan dilakukan pemerintah Kecamatan Kupang Barat nanti dapat memberikan solusi bagi petani rumput laut di Kecamatan Kupang Barat. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Saudara, pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang terus berupaya memadamkan api di tempat pembuangan akhir Alak Kota Kupang. Sebanyak 11 unit mobil tangki air yang dimiliki DLHK Kota Kupang dikerahkan untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir TPA Alak Kota Kupang. 11 unit mobil tangki air tersebut diinstruksikan mengambil air di dekat tempat kejadian dengan jumlah satu mobil mengangkut 7 kali sehingga tercatat per hari ada 77 tangki air yang digunakan untuk memadamkan api. Pantauan TVRI Selasa 16 Juli 2024 malam, tim DLHK Kota Kupang yang terdiri dari PLT Kepala Dinas, Kepala Bidang Staf serta anggota Babinsa terus berupaya memadamkan titik-titik panas. Ahmad Likur selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kota Kupang juga meminta maaf atas musibah ini kepada seluruh warga Kota Kupang yang terdampak. 11 tangki. 11 tangki dengan satu hari satu tangki itu 7 rate. 7 rate 77. Iya, 77. Kalau 77 kali 6 ton, 6.000 liter ya, kali berapa saja. Jabatan ini juga kami mohon pengertian masyarakat agar akan kondisi yang terjadi saat ini. Kami sedang berupaya semaksimal mungkin agar kondisi ini cepat tertangani kepada masyarakat yang terdampak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kami tetap berkomitmen untuk bertanggung jawab bagaimana sesegera mungkin agar menuntaskan persoalan kebakaran ini agar tidak membawa dampak yang lebih besar bagi kesehatan masyarakat sekitar. Kebakaran yang terjadi sejak Minggu 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.15 WITA terjadi akibat gas metan yang berasal dari tumpukan sampah dipengaruhi oleh cuaca panas yang terjadi di Kota Kupang. Kebakaran ini menyebabkan polusi udara di sekitar TPA Alak. Dari Kota Kupang, Adi Mataratu, TVRI NTT.
Ya, pemirsa, Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma sangat berharap agar keterlibatan anggota dalam membantu masyarakat harus dilakukan secara profesional dan humanis, sehingga bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dapat berjalan dengan baik demi Kabupaten Ngada yang aman dan damai. Kapolres Ngada yang baru AKBP Fajar Widya Dharma bersama istri disambut dengan sapaan adat dan tarian jai oleh anggota Polres Ngada untuk diarak menuju Mako Polres agar mendapatkan sambutan secara kedinasan dengan penghormatan pasukan serta melewati barisan perwira yang menyambut dengan tradisi pedang pora sebagai penghargaan sekaligus penghormatan untuk mengabdikan diri bagi pembangunan masyarakat yang ada di Kabupaten Ngada. Selepas acara penyambutan oleh anggota dan Ibu Bayangkari, langsung dilanjutkan dengan apel bersama di halaman belakang Polres Ngada untuk memberikan pengarahan sekaligus memperkenalkan diri agar lebih membangun rasa kekeluargaan sebelum menjalankan tugas dalam rutinitas harian sebagai anggota Polri. Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma menuturkan bahwa pengenalan lingkungan kerja serta memastikan jumlah personil dengan segala kelebihan maupun kekurangan yang akan diperbaiki merupakan langkah awal untuk menata dan meningkatkan kinerja anggota untuk lebih maksimal dalam memberikan pelayanan termasuk mensukseskan operasi turangga dan pilkada nantinya. Dari segala hal yang saya lihat di Kabupaten Ngada ini, saya ingin memfokuskan diri pertama dalam internal Polres Ngada itu sendiri. Dari segi personil kita akan mantapkan dulu kekuatan, kita akan cek periksa semua internal kita, baru kita akan keluar. Dan khusus untuk gelar pasukan dalam operasi patuh turangga ini tentunya kita ingin melakukan penindakan ataupun operasi penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas, baik itu yang tidak memiliki surat-surat ataupun yang tidak memiliki tidak menggunakan alat keselamatan seperti helm dan sebagainya. Karena bagaimanapun juga itu akan merugikan dia sendiri. Kemudian juga kita akan memberikan edukasi terhadap para pelanggar yang memang perlu kita berikan edukasi. Dan terkait juga dengan Polres Ngada ke depannya, kita akan melaksanakan kegiatan Pilkada tahun 2024 ini di tanggal 27 November nanti. Dan tentunya saya ingin mempersiapkan anggota kami untuk bisa melakukan pengamanan dengan baik dan netralitas harus kita jaga. Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma sangat berharap agar keterlibatan anggota dalam membantu masyarakat harus dilakukan secara profesional dan humanis sehingga bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dapat berjalan dengan baik demi Kabupaten Ngada yang aman dan damai. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, dalam rangka memperingati Hari Bakti Adayaksa ke-64 dan HUT ke-24 Ikatan Adayaksa Dharma Karini tahun 2024, Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara menggelar bakti sosial ke Panti Asuhan dan Purna Adayaksa. Dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Firman Setiawan, rombongan institusi Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara hari ini mendatangi Panti Asuhan Pondok Santa Giana Bitauni di Kecamatan Insana. Bersama dengan perwakilan Ikatan Adiyaksa Dharma Karini dan beberapa pegawai Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara, kehadiran personil Korps Adiyaksa tersebut dalam rangka bakti sosial memberikan bantuan paket sembako kepada anak-anak dan pengasuh di panti asuhan tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri TTU Firman Setiawan mengungkapkan baksos yang dilaksanakan ini merupakan rangkaian dari Hari Bakti Adiyaksa HBA ke-64 dan HUT ke-24 Ikatan Adiyaksa Dharma Karini tahun 2024. Bantuan sembako yang diberikan sebagai bentuk tali kasih kepedulian pihak Kejari TTU bagi anak-anak dan pengurus yang ada di Panti Asuhan Pondok Santa Giana Bitauni. Ini kita datang ke Yayasan
Yayasan Santa Giana ini dalam kaitannya memperingati HUT HBA ke-64 dan juga ulang tahun IAD ke-24 sebagai bentuk kepedulian kami pada panti asuhan. Mudah-mudahan walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Kehadiran pihak Kejari TTU ini disambut gembira penghuni Pondok Santa Giana. Mewakili 13 anak-anak penghuni panti asuhan tersebut, pengurus panti asuhan Ibu Wemeko menyampaikan banyak terima kasih atas sumbangan paket sembako yang diterimanya. Kami sebagai pengurus panti asuhan, kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian serta bantuan dari Bapak dan Ibu beserta anggota semua. Semua Tuhan yang akan membalasnya. Selain bakti sosial di panti asuhan, rombongan Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara juga melakukan anjang sana dan memberikan bingkisan ke para purnaja atau pensiunan kejaksaan yang ada di Kota Kepha Manado. Selain menggelar kegiatan baksos ke panti asuhan dan purnaja dalam rangkaian menyambut Hari Bakti Adiaksa ke-64 dan HUT ke-24 Ikatan Adiaksa Dharma Karini tahun 2024, pihak Kejari TTU juga akan menggelar kegiatan donor darah dan pertandingan olahraga. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Ya, pemirsa, puluhan peserta dari berbagai kalangan di Kota Kupang pagi tadi ikut memeriahkan lomba menembak yang digelar Polda NTT di lapangan tembak Sekolah Polisi Negara Kupang. Puluhan peserta yang terdiri dari Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, awak media, serta TNI Polri pagi tadi ikut memeriahkan lomba menembak yang digelar oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di lapangan tembak SPN Kupang. Kegiatan yang dimulai tepat pukul 7 pagi ini digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78 serta menjalin silaturahmi. Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan, melalui olahraga menembak bisa terjalin silaturahmi, kebersamaan dan hubungan yang harmonis antara masing-masing stakeholder dalam menjalankan tugas sehari-hari. Yang menambahkan melalui olahraga menembak diharapkan bisa menemukan bibit-bibit baru yang dapat mengisi kekurangan atlet pada olahraga menembak di Nusa Tenggara Timur. Memang seperti itu kelihatan, jadi atlet-atlet kita juga masih agak kurang. Tadi dari dari Penbakin juga mengatakan begitu, kita perlu ada atlet-atlet baru. Tadi ketemu satu atlet baru kan yang belum pernah menembak, ternyata hasilnya sangat bagus. Nah, ini sudah dicatat sama Perbakin untuk bisa, apalagi perempuan kan jarang sekali. Ya, itu, ya. Dari Kota Kupang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Saudara, 17 tim voli dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Timur Tengah Selatan mengikuti turnamen voli putra generasi muda Vetomone Cup 2 tahun 2024. Pertandingan dijadwalkan mulai dari tanggal 15 hingga 28 Juli 2024 mendatang. Kecamatan Fatumnasi, Kecamatan Molo Utara, Kecamatan Molo Barat, dan Kecamatan Nunbena dari 6 desa termaksud tuan rumah desa Vetomone. Kepada TVRI, Denki Immanuel Boko, Kepala Desa Vetomone Kecamatan Nunbena menjelaskan, sebelumnya turnamen voli generasi muda Vetomeno Cup 1 tahun 2023 lalu melibatkan kalangan internal desa, yakni pertandingan antar dusun dan RT RW. Animo masyarakat khususnya pemuda dan pemudi sangat tinggi sehingga pihaknya menggandeng sejumlah pihak yang bersedia mendukung secara finansial, sarana dan prasarana berupa bola, net, dan lainnya menyelenggarakan kembali pada tahun ini. Tidak terlepas dari hobi juga yang terlaku voli, sehingga bagaimana untuk membina bakat-bakat yang ada di potensi-potensi yang ada di Vetomone, sehingga awalnya kita kegiatan ini sudah berjalan 2 tahun. Yang tahun yang kedua ini, tahun yang pertama itu kita coba antar kecamatan, antar desa dan mulai kecamatan, tapi dengan berjalannya waktu kita coba untuk melebar lagi dengan melibatkan desa-desa tetangga, kecamatan-kecamatan tetangga, dan untuk tahun ini kita melibatkan 4 kecamatan. Dan untuk kegiatan tahun ini
yang daftar ada 17 tim. Ya, dan pada hari ini setelah yang kita perlukan dan dengan harapan kita juga bisa menempatkan bibit-bibit unggul ataupun bakat-bakat punya potensi di sini, kita bisa rekrut untuk bagaimana kegiatan-kegiatan kabupaten kita juga bisa tampil. Sementara itu, Seperius Edison Sipa, penjabat Bupati Timur Tengah Selatan menjelaskan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Open Turnamen Voli Generasi Muda Veto Mone Cup 2 tahun 2024. Pihaknya berharap agar kelanjutan Open Turnamen Generasi Muda Veto Mone tahun berikut dapat juga melibatkan kaum perempuan sehingga bakat putra-putri TTS juga bisa tersalur. Dan saya melihat bahwa saya berikan apresiasi kepada kepala desa yang punya inovasi, ada kreativitas untuk melihat minat dari anak-anak muda yang ada di khususnya di desa Veto Mone, dan baik itu bola net dan juga hadiah-hadiah, ada piala dan juga ada uang pembinaan. Kita cukup memberikan perhatian bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan. Bantuan hadiah dari pemerintah Timur Tengah Selatan berupa uang tunai 14 juta rupiah,